dengan ada levelnya. Kalau misalnya level 1, boleh ya, level 3. Level 1, maksudnya level 3, apa sih sebenarnya? Sebenarnya level 1 normal. Level 1 normal, maksudnya level 2 itu waspada. Ya. Kenapa dia harus peningkatan dari level 1 ke level 2? Karena dari pemantauan visual maupun instrumen itu terlihat ada peningkatan kegempaan. Maksudnya apa itu? Kalau low frequency ini kan terdeteksi dari mungkin getaran-getaran yang ada di bawahnya, sehingga menimbulkan getaran yang sebenarnya itu tidak, frekuensinya tidak terlalu jauh. Tiba-tiba ada gempa yang tidak biasanya muncul selama ini dari sejarah gunung api Anak Ranaka, tiba-tiba saja muncul. Kita pantau lagi 1, 2 hari, 3 hari. Smart Netizen, Flores.net TV, informasi yang beredar terkait dengan status waspada Gunung Berapi Anak Ranaka atau akronimnya adalah ANAKA, disebut juga Namparnos, yang berada di wilayah Desa Wairii, Kecamatan Wairii, Kabupaten Manggarai. Beredar luas informasi mengenai status waspada ini di tengah masyarakat, apalagi melalui media sosial. Ternyata informasi yang beredar luas di masyarakat ini memancing rasa penasaran, bahkan kecemasan masyarakat yang secara awam memang tidak paham betul tentang pengertian dari status waspada Gunung Berapi ANAKA ini. Saya mencoba untuk melakukan perbincangan khusus dengan pemantau gunung berapi yang ada di Pusat Vulkanologi Pos Pemantauan yang ada di Poka, Desa Wairii, Bung Oris Misa. Nah, dari perbincangan saya dengan Bung Oris, memang walaupun lebih banyak bicara tentang fasilitas pendukung teknologi untuk melakukan pemantauan terhadap Gunung Anak Ranaka, ternyata juga memberikan gambaran menarik bahwa kecemasan yang berlebihan di tengah masyarakat salah satunya akibat dari framing konten media sosial yang dasarnya juga tidak detail menjelaskan tentang makna waspada ini, sementara masyarakat kita akhirnya juga yang menelan informasi secara tidak lengkap sehingga menimbulkan semacam kecemasan. Padahal warga di sekitar Gunung Anak Ranaka, khususnya yang dekat sekali radiusnya dengan kawah Gunung Anaka, warga di Desa Wairii, saya sempat berbincang dengan salah satu warganya, ternyata juga tidak seperti yang dicemaskan, kecemasan yang berlebihan itu kita abaikan. Saya bersama dengan salah satu warga Desa Wairii, Kecamatan Wairii, Kabupaten Manggarai. Nah, Desa Wairii ini persis lokasinya berada di kaki, ya tidak terlalu jauh dari kaki gunungnya, kaki Gunung Ranaka, sekaligus Gunung Berapi Anaka atau Namparnos. Ini kan statusnya waspada. Mudah-mudahan tidak saya tidak naik statusnya. Iya. Jadi jangan sampai meletus lah. Iya. Karena kalau meletus pasti mengganggu aktivitas masyarakat, toh? Iya. Harapan masyarakat kita diantaranya agar ya supaya juga jangan panik karena statusnya masih waspada, jadi belum menunjukkan aktivitas yang mengkhawatirkan. Itu jadi seperti imbauan pemerintah, Bupati Manggarai, termasuk Bupati Manggarai terpilih Bapak Heri Nabit, dalam imbauan yang disampaikan melalui media, kita bisa menyimak agar Bupati menyerukan agar masyarakat jangan panik, ya, tetap melakukan aktivitas normal seperti biasa, karena status waspada Gunung Anaka atau Namparnos ini belum menunjukkan tanda-tanda seperti yang dikhawatirkan, apalagi yang beredar di media sosial, ya, di framing sedemikian rupa seolah-olah situasi gawat sekali. Padahal sebenarnya masyarakat di sini kelihatannya normal-normal saja. Begitu emang ya, aktivitasnya masih seperti biasa. Jadi ya tenang-tenang saja. Karena ada pusat pemantauan gunung berapi yang ada di kaki Gunung Ranaka yang 24 jam melakukan pemantauan. Jangan khawatir, ya. Bye-bye. Kita abaikan. Setelah saya berbincang dengan orang pemantau gunung api yang memang punya kompetensi di bidang itu untuk menjelaskannya. Walaupun tidak detail, karena penjelasan detail tentang karakter gunung api Namparnos atau Anak Ranaka memang menjadi ranah dari petugas pos pemantauan di Pusat Vulkanologi di Bandung. Yang tidak dengan penjelasan yang ringkas dan ringan dari
Bung Oris bisa mengubur kecemasan yang berlebihan yang mungkin masih menghantui pikiran masyarakat di Kabupaten Manggarai. Kita saksikan tayangan selengkapnya berikut ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share channel YouTube Floresnet TV sebelum Anda menyaksikan tayangan selengkapnya. Netizen Floresnet TV, saya saat ini berada di markas Pusat Vulkanologi Pos Pemantauan khusus untuk Gunung Anak Ranaka atau Anaka, ya dikenal juga dengan sebutan Namparnos. Nah, saya bersama dengan Om Oris. Nama lengkapnya adalah Cornelis Misa. Cornelis Misa. Jadi kalau lihat dari marganya pasti orang Timor, ini memang orang Soe. Pak Oris ini adalah alumni dari Politeknik Negeri Kupang dari program studi D3 Teknik Elektro. Nah, sekarang ada di Ruteng baru sekitar 8 bulan katanya ya. Tenaga di sini ada 2 ya. Ada 2 orang saja. Satu Pak Andri Pratama. Pak Andri Pratama ini sedang berada di luar kota, pulang ke NTB. Kami turut berduka cita ini karena saya dapat informasi ternyata tadi malam itu mertua dari Pak Andri meninggal. Turut berduka cita ini Pak Andri, mudah-mudahan amal baik almarhumah diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi yang pasti kehadiran komunikasi saya dengan Pak Andrik sempat berlangsung kemarin. Jadi kami saling WA dan diminta untuk ketemu dengan Bung Oris, dan saya akhirnya bisa ketemu ini. Wah, senang ini Bung Oris bisa ketemu. Senang. Ya, kita bisa ngobrol ya. Nah, terkait dengan fasilitas pendukung, jadi saya kira ini juga penting bagi masyarakat Manggarai khususnya perlu tahu seperti apa fasilitas pendukung yang ada di kantor Pusat Vulkanologi yang ada di wilayah daerah Poka. Poka ini adalah nama salah satu kampung masuk wilayah Kecamatan Wairui. Nah, ini tempatnya Pak Fabianus Abu, Wakil Bupati yang kemarin menang di Pilkada berpasangan dengan Pak Heri Nabit. Gitu. Nah, cerita tentang peralatan yang ada di sini ini apa saja nih, Om Oris? Gedung saat ini direnovasi, jadi peralatan semuanya untuk sementara ada di bagian dapur sebenarnya. Jadi untuk sementara Pakai gedung darurat saja dulu. Ya, pakai darurat saja dulu karena di luar masih dalam proses pekerjaan finishing. Ya, yang pertama kita masuk di bagian seismik digital. Ini adalah seismik digital di mana terpantau kegempaan yang ada di kubah Gunung Anak Ranaka. Yang terlihat saat ini adalah dari kemarin tanggal 7 ya, tanggal 7 kelihatannya di sini kegempaan tektonik lokal terdeteksi di alat pemantauan seismik digital. Nah, seismik digital itu alatnya semuanya terpasang di kilo 3 yang di situ ada solar panel dan mungkin itu di gunung. Kilo 3. Maksudnya 300 meter atau tidak, maksudnya dari titik sini ke sini 1 kilo, dari sini ke sini 2 kilo, 3 dan kilo. 3 kilo. Alatnya itu ada terpasang di kilo 3. 3 kilometer dari kawah ini. 3 kilometer dari jalan besar naik ke dari atas. jalan besar Ya. jadi alatnya dari jalan besar. Jadi alatnya terpasang di kilo 3. Itu kalau dari alat itu dipasang ke kawah itu berapa jauh? Dari alat yang terpasang menuju ke kubah aktifnya, kalau kita ukur dari CCTV yang terpasang di ujung itu adalah kilo 9. Oh, ini CCTV-nya. CCTV-nya itu di puncak kilo 9. Itu dipasang CCTV. Ada. Nah, kalau di kilo 9 itu mau lanjut lagi ke kubahnya itu terhalang oleh jurang. Jadi misalnya dipisahkan oleh jurang, sehingga CCTV-nya itu cukup hanya di kilo 9. Warga Manggarai tahu persis dulu terpasang salib yang ada di puncak kilo 9. Kilo 9 belum sampai di puncaknya, hanya ada di puncak. belum. Artinya itu di sisi selatannya, sedangkan kubahnya ada di sisi utaranya. Karena terpisahkan oleh jurang. Jadi kalau mau dihitung-hitung, ini 2 gunung yang terpisah sebenarnya. Terpisah. Anaka sebelah, Anak Ranakanya di sebelah. Jadi alatnya itu terpasang di kilo 3, kilo 9, dan untuk tilmeternya ini ada di termasuk. Tilmeter itu apa? Kalau tilmeter itu menghitung kempas-kempisnya gunung. Kalau misalnya hari ini gunung dia semakin mengecil, alat ini menunjukkan bisa mengecil, bisa mengembang. Bisa. Karena itu mungkin fisiknya. Tetapi kita tidak bisa untuk melihat secara visual, kasat mata. Ya. Itu harus dipantau dengan alat. Karena mungkin biasanya besar dan kecilnya itu terhitung dari alat itu karena hitungnya mil. Jadi kita manusia tidak bisa untuk kita lihat dengan mata telanjang. Ya, tidak bisa. Karena mungkin hari ini terjadi kempisnya gunung berapa mil,
otomatis kita mau berada di badan gunung pun kita tidak sadar atau kita tidak tahu kalau gunung ini gunungnya mengecil atau membesar. Jadi tilmeter Tapi itu fungsinya faktor yang mempengaruhi dia mengecil, membesar. mengembang itu apa? Kalau faktornya itu biasanya terkadang mungkin panasnya berkepanjangan, Jadi kalau musim panas, Jadi kalau musim kemarau. panas, musim kemarau, bisa saja dia membesar, tetapi membesarnya juga tidak terlalu tidak terlalu besar. karena ukurannya milim. Ya, namanya tanah yang bukan gunung juga terkadang bergeser. Kalau gunung juga begitu, karakteristiknya seperti itu. Jadi tilmeter itu Kalau gunanya, dingin dia mengkerut lebih. ya kalau dingin otomatis dia kempis. Ya, jadi kalau misalnya gunung ini membesar sampai berapa mil itu terdeteksi oleh namanya tilmeter. Alatnya itu terpasang di rana mesin, rana mesin Untuk mengetahui untuk dia mengetahui mengecil atau membesar. Ya, itu alatnya ini. Jadi alatnya itu kemarin pemasangannya di rana mesin, mungkin peralatannya itu tidak connect dengan visatnya, sehingga di saat kalau kita mau download datanya harus kita turun langsung, tidak bisa untuk kita download di sini. Datanya diambil langsung di peralatan itu, karena peralatannya semuanya kan ada. Jadi kita bawa peralatan laptop dengan kabel untuk pergi kita ambil, connect, download, kirimnya ke Bandung. Terus ada pengaruh tidak kalau dia membesar mengecil sehingga harus terpantau gitu? Itu normal seperti biasa, karena di mana-mana itu pasti begitu. Karena namanya gunung itu kan ada yang mungkin karakteristiknya itu berpengaruh karena mungkin terlalu sangat amat panas, ada juga yang mungkin terlalu sangat amat dingin, sehingga ada terkadang melembung dan mengempis. Menarik ini ya, informasinya. Lalu yang seperti itu hanya terjadi di gunung berapi, atau kalau untuk tidak berapi pun dia bisa. Kalau untuk mau bicara terkait dengan kempas-kempisnya gunung, mungkin pengetahuan kami peralatan ini dipasang khusus untuk gunung berapi. Jadi untuk selain dari itu, mungkin kami kurang tahu. Ya, kami kurang tahu. Karena vulkanologi urusannya dengan ya. Betul. Ya. Oh, menarik. Jadi ini alat yang pertama, ini alat yang kedua. Alat yang kedua. Nah, yang ini CCTV. CCTV. Kalau kita lihat CCTV-nya itu ada yang bagian kiri, ada yang bagian kanan. Ada dua sumber. Kalau yang bagian kirinya itu terpasang di depan kantor, persis di pagar depan. Oh, yang ini ya? Ya, yang itu. Nggak bisa kelihatan. Ya, kalau itu kan infrared. Jadi misalnya kalau malam ada kenaikan level yang mungkin mengakibatkan adanya erupsi, mungkin kita bisa lihat di malam hari kalau ada asap terlihat jelas. Dan kalau di sisi kanannya itu ada di puncak Kilo 9, tapi bukan kubahnya. Dia ada di sisi selatan dari kubahnya. Di gunung sebelahnya. Gunung sebelahnya. Sebenarnya mau terpasang di kubahnya, tapi karena proses pengangkutan materialnya itu agak susah. Ya, sulit, ya. Karena medannya juga tidak gampang. Ya, itu fungsinya. Wah, menarik. Ya. Kalau yang di sana? Kalau yang di sini ini seismogram analog. Seismogram analog ini dia mencatat juga getaran yang ada di puncak. Sinyalnya dari yang tadi saya bilang alat yang terpasang di Kilo 3. Itu kalau misalnya ada getaran yang besar maupun kecil bisa terbaca di seismogram analog. Ya. Jadi tetapi tidak semua getaran itu bisa termonitor di situ ya. Karena kalau tidak termonitor di situ, biasanya bisa dicek di digital. Nah, kalau misalnya getarannya terlalu kecil 0, biasanya yang terbaca cuma di digital. Kalau getarannya yang lumayan relatif besar, baru analognya terbaca. Karena untuk pemantauan khususnya Gunung Anak Ranaka ini, yang selama ini kami pantau memang terjadi seperti itu. Kalau di sini terbaca, di sini tidak terbaca, terkecuali frekuensinya besar baru terbaca di sana. Seismogram analog. Ya.
Jadi ini sebenarnya fungsinya saling mendukung. saling mendukung. Ya, hanya di sini mungkin terbaru, di sini yang terlama. Yang lama. Jadi saya ingat itu memang Ya. yang kita tahu itu konvensionalnya seperti di sana. Ya, betul. Jadi teknologi maju sekarang serba IT, Ya, digitalnya kan ya. dikonversi seperti ini, digital. Jadi ini fasilitas pendukung pusat teknologi yang ada di POKA untuk memantau perkembangan aktivitas memberati anak-anak. Ya, Saya juga baru pertama kali di sini. Penjelasan juga ini banyak hal yang baru. Mudah-mudahan ini juga bisa diketahui oleh masyarakat luas jadi lainnya bahwa Facebook ini peralatannya. katanya. Jadi, kalau ada rilis atau keterangan pers yang disampaikan kita, memang bukan sekedar informasi lepas, tapi berdasarkan hasil laporan yang berbasis data, Ya, bukan spekulasi, bukan opini, bukan yang seperti beredar di media sosial. Ya. Ternyata memang mengkhawatirkan karena terbatasnya informasi. terbatasnya informasi. Kemudian kita tentang ini, kita menambah informasi bahwa masyarakat negara khususnya bahwa tidak perlu terlalu khawatir berlebihan karena teknologi pendukung untuk memonitor perkembangan dari anak ini untuk semua dipusatkan dan pasti selalu terkonfirmasi. Nah, Bung Oris, cerita tentang kantor ini kan baru sedang direnovasi ya. Sedang direnovasi. Tapi awalnya itu kan diroboh ya. Awalnya diroboh. Kalau kita mau belajar dari sejarah berdirinya kantor atau pos pemantauan Gunung Anak Renaka dari Pak Bernardus Taut, pensiunan dari pos pemantauan Gunung Anak Renaka. Itu generasi pertama. Ya, itu kedua. Kalau yang pertama itu namanya Pak Ampur, Pak Yohanes Ampur. Pak Yohanes Ampur ini generasi pertama di tahun 92 ya. Benar. Dari 87 meletus itu kan sudah mulai sejarah meletusnya ya. Sejarah meletus, jadi harus rekrut pegawai untuk standby. Jadi waktu itu untuk kantor yang pertama kalinya berdiri di Roboh. Tapi karena dari Bandung mereka turun dan lihat situasi yang sangat dekat dengan ubahnya, sehingga disarankan untuk kalau bisa bergeser lagi dari arah barat, lebih aman, radius yang lebih aman. Tapi bisa terpantau secara visual. Bisa. Ya, bisa. Pusat pemantauannya bisa. Ya. Generasi pertama Pak Yohanes Ampur, generasi kedua Pak Bernardus Taut. Dan itu sekarang masih aktif di sana. Kalau Pak Bernardus Taut sudah pensiun. Oh, sudah pensiun. Kalau Pak Yohanes Ampur sudah almarhum. Terus yang di Robo sekarang siapa ya? Kalau di Robo tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Semua ditarik ke sini. Yang peralatan segala macam semua di sini. Dulu fasilitas yang di sana? Kalau dulu fasilitas cuma mungkin ini saja, tapi dulu kan peralatan yang lama punya itu dibakar, pakai arang. Dan alatnya masih ada di dalam. Di dalam. Waktu itu kan dibakar pakai arang, pakai spiritus, baru dipanggang, taruh kertasnya begini, tapi kertasnya beda. Untuk bisa dia putar? Bisa dia putar dan bisa dia merekam. Artinya itu sedikit cerita dari Pak yang sudah pensiun buat saya. Ya, Pak Ustaz. Wah, ini kayaknya saya mesti ketemu Pak Ustaz. Menarik ceritanya pasti. Itu kalau Pak Ustaz dari awal mulanya letusnya Gunung Anak Renaka masuk tahun 90-91, beliau sudah membantu pusat vulkanologi untuk pemasangan alat di badan Gunung Anak Renaka. Menarik ya. Karena ini kan orang-orang yang berdasar ya. Dikira masyarakat luas sibuk dengan aktivitas sehari-hari, tentu ada orang-orang tertentu yang itu bertugas memang ingin nanti misinya menyelamatkan luas kalau terjadi sesuatu. Ya. Di tahun 92 dibuka di sana, lalu kemudian tidak lama kemudian dipindahkan di sini. Ya, benar.
Ini sudah berapa pimpinan pos pemantauan? Kalau Dengan untuk- Pak Andri. generasi yang pertama itu Yohanes Ampur, yang kedua Pak Bernardus Taut, dan yang ketiga itu waktu itu tugasnya di sini orang Larang Tuka, tapi mungkin berlangsung 3 tahun atau sampai meninggal katanya karena sakit. Terus berlanjut lagi di Pak Vincent. Pak Vincent itu kemarin saya masuk, dia pindah ke Kelimutu. Pak Vincent. Terus yang kelima Pak Andri. Teman saya. Yang kelima, ya. Ya. Lalu kalau status Bung di sini sebagai apa? Sebagai pengamat gunung Pengamat api. gunung api. Pengamat gunung api. Sama dengan Pak Andri. Sama juga dengan Pak Andri. Kalau Pak Andri latar belakangnya juga sama. Sama juga Orang elektro. Harus kompeten Ya. di bidang ini. di bidang. Kalau dibuat kompetensi ilmuwan, status itu urusan. Ya, seperti itu. Karena memang dari Kementerian SDM itu juga butuh formasinya itu menjurusnya ke D3 teknik elektro. Tapi di bangku kuliah itu belajar tentang Kalau untuk bangku kuliahnya itu kita belajar terkait dengan gelombang frekuensi itu ada sih. jadi ada hubungan. Ada hubungannya. Bung Oris ini sudah berkeluarga ya? Sudah. Berkeluarga. Baik keluar dari Orang Sabu. orang Sabu. Wah, orang Sabu. Sekarang jadi Kabupaten Mandiri. Ya, Kabupaten Saburai Jua. Dan Ya. Bupati terpilih kemarin adalah saudara saya, Ya. Isman bin Kore. Ya. Kemarin sempat kali dia bertelepon, Ya. Isman Bali. Dan sekarang jadi Bupati. Dan perlu saya harus menjelaskan juga ya. Tadi kan Pak sempat singgung terkait dengan ada levelnya. Kalau misalnya level 1, Boleh ya, dijelaskan. level 3. Level 1, Maksudnya level 2, apa sih sebenarnya? Sebenarnya level 1 normal. Level 1 normal, maksudnya level 2 itu waspada. Ya. Kenapa dia harus peningkatan dari level 1 ke level 2? Itu karena dari pemantauan visual maupun instrumen itu terlihat ada peningkatan kegempaan. Yaitu kemarin 1 bulan yang lalu mungkin ada gempa yang tidak biasanya muncul, yaitu gempa low frekuensi. Tapi kategorinya gempa vulkanik. Gempa low frekuensi beda. Oh, beda lagi. Beda. Oh, maksudnya apa itu? Kalau low frekuensi ini kan terdeteksi dari mungkin getaran-getaran yang ada di bawahnya, sehingga menimbulkan getaran yang sebenarnya itu tidak, frekuensinya tidak terlalu jauh, cuma dekat saja. Dari waktu ini ke ini hitungnya menit, detik. Jadi itu kemarin yang sempat kenaikan status itu karena ada peningkatan gempanya itu low frekuensi. Dan selama Tapi standarnya itu masih low. masih low. Masih low. Dan yang sudah kita lewati 1 bulan yang ada cuma tektonik jauh, tektonik lokal, vulkanik dalam. Itu artinya gempa-gempa yang selama ini kita catat. Dan itu tidak ada hubungan langsung dengan kalau tektonik ya. Ya kalau misalnya tektonik itu kan baru hanya untuk gunung anak Ranaka saja. Di seputaran itu Iya, saja. di sekitar itu. Tapi kalau misalnya sudah di luar itu mungkin dari Gempa. ya. Nah, kalau gempa vulkanik sendiri Kalau gempa vulkanik dalam itu memang aslinya dari bersumber dari kawah. kawahnya. Itu kondisi di dalam itu seperti apa kalau selama sudah sempat naik? Kalau untuk mau naik hanya batasnya di Kilo 9 yang tadi Kemerawan Pasir. Karena aksesnya ke situ juga harus dengan orang yang sudah tahu jalan. Misalnya Pak Bernardus tahu yang tahu persis. Medannya itu tidak gampang. Iya, konsultasi juga dengan beliau bisa berjalan untuk kita ke atas. Ya. Tapi saya lihat di beberapa tayangan video media sosial itu kan banyak orang yang naik ke anak atas. muda yang mendaki, bahkan ada orang Iya. asing gitu ya. Iya, betul. Nah, sebelumnya barangkali karena Iya. belum ada kenaikan status itu ya, Iya. itu mungkin masih aman. Masih Tapi aman. kalau kondisi sekarang itu kan sudah ada seruan, Sudah, ada iya. masyarakat jangan sampai kemudian di radius tertentu Iya, itu apalagi sampai mendaki, iya, itu ya. ke puncak. Memang di resiko. Itu sudah ya. Kemarin sebenarnya tidak boleh untuk aktivitasnya di radius 1 km kan sudah ada rekomendasinya. Mungkin pendaki waktu itu mereka naik itu belum ada rekomendasi.
sehingga masih aman. Tapi jalannya ke puncak itu mungkin ada orang tertentu yang tahu, karena jalan ke sini jalan. Karena jalan dari kilo 9 yang kita mengamati dan kita lihat langsung dari kilo 9 kalau mau menuju ke puncaknya Kuba itu ada jurang yang sangat dalam. Sehingga dia harus cari jalannya, jalan. Itu orang yang tahu. Kalau tidak bisa terputar di situ. Iya. Ada informasi lain yang menarik tidak? Ya kalau untuk terkait dengan fasilitas pendukung, lalu tapi respon masyarakat di sekitar sini setelah ada rilis, kami sebagai pengamat sudah menginformasikan sehingga masyarakat itu jangan panik, karena sumber informasi yang jelas itu hanya dari PVMBG. Jadi kalau misalnya kami keluarkan surat yang resmi dari PVMBG yang sudah ada kenaikan statusnya di level 2, mungkin kita lihat 1-2 bulan kemudian lagi pemantauannya. Kalau pemantauannya 1-2 bulan kemudian ada peningkatan, baru kita bisa informasikan pada stakeholder dari berbagai sumber untuk mengetahui kalau misalnya ada peningkatan. nah, artinya sampai dengan sejauh ini kenaikan status dari level 1 ke waspada itu level 2 masih dalam posisi aman sih sebenarnya. Nah, kalau dia mulai naik lagi itu statusnya berubah lagi dari waspada ke siaga. Nah, itu kalau siaga itu seperti apa? Kalau misalnya dari waspada ke siaga, saya tidak bisa untuk menjawab kalau hari ini atau besok atau mungkin minggu depan. Karena semuanya itu kita harus kalau lihat. standarnya dia untuk masuk kategori siaga. Kategori siaga terkecuali ada perkembangan gempa yang tidak lazim. Lebih dari yang waspada. Maksudnya gempa yang tidak biasanya muncul di sini, tidak biasa terekam. Misalnya kan terekam selama ini hanya cuman tektonik lokal, tektonik jauh, dari dalam. Kalau misalnya tiba-tiba ada gempa yang tidak biasanya muncul selama ini dari sejarah gunung api Anak Ranaka, tiba-tiba saja muncul. Kita pantau lagi 1-2 hari, 3 hari, dan mungkin 1 minggu. Kalau masih ada terus di situ baru bisa menyimpulkan. Tapi kami sebagai pengamat, kami hanya mengirim laporan dari pos pemantauan ke vulkanologi Bandung, Badan Geologi Bandung.